Satyoto Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara sekalian, para upasaka upasika semuanya, kembali kita bertemu dalam program Smart Education dari Yayasan Nalanda. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bersyukur. Bapak Ibu sekalian, di dalam Dhammapada Sang Buddha menyatakan, Kico manusa patilabo, kicang macana jiwitang, kicang sadama sawanang, kico budanang upado. Yang seringkali kata ini diterjemahkan sebagai sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan dhamma ajaran kebenaran dari Sang Buddha, dan sungguh sangat sulit atau jarang munculnya seorang arahat sama Sang Buddha. Bapak Ibu sekalian, sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Kelahiran sebagai manusia bukanlah hal yang mudah bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena di alam semesta ini, dalam konsep agama Buddha, kita mengetahui ada 31 alam kehidupan. Nah, dalam hal ini, dari 31 alam kehidupan itu, alam manusia cuma satu. Dan Sang Buddha menyatakan bahwa dari sekian banyaknya makhluk-makhluk, kehidupan mereka, makhluk-makhluk yang di alam rendah, itu jauh lebih banyak dibandingkan di alam manusia. Seringkali juga di dalam sutta, Sang Buddha menyampaikan khotbah bahwa untuk dapat dilahirkan kembali sebagai manusia itu diumpamakan dengan perumpamaan kura-kura buta, yang mana kura-kura buta tersebut ada di Mahasamudra, di samudra yang sangat luas, yang kura-kura itu muncul ke atas permukaan air setiap 100 tahun sekali. Di atas permukaan air samudra yang bergelombang, itu ada sebuah gelang yang muat untuk kepala kura-kura tersebut untuk kiranya masuk. Ingat Bapak Ibu sekalian, kura-kuranya itu buta, gelangnya terombang-ambing oleh ombak samudra. Mungkinkah pada saat kepala kura-kura itu muncul ke atas permukaan air, gelang tersebut masuk ke dalam kepala kura-kura tersebut? Ini tentu sangat sulit. Ya, jadi sekali lagi kura-kura itu buta dan gelangnya terombang-ambing. Nah, diumpamakan kalau seandainya kepala kura-kura itu ketika muncul ke permukaan air masuk ke dalam gelang, itu diumpamakan seperti ketika kita memperoleh kelahiran sebagai manusia. Atau dengan perumpamaan lain di dalam khotbah Sang Buddha yang lain, dengan perumpamaan kotoran di ujung kuku. Banyak mana kotoran di ujung kuku Sang Buddha dengan kotoran di alam semesta? Kotoran di ujung kuku itu diumpamakan seperti makhluk-makhluk yang memperoleh kelahiran di alam manusia. Sedangkan kotoran yang di alam semesta adalah perumpamaan untuk menggambarkan makhluk-makhluk yang lahir di alam-alam kehidupan yang lain, terutama di alam yang rendah. Nah, sekarang kita sudah lahir sebagai manusia. Fisik mental kita sempurna, tidak ada cacat, sebagai buah dari pelaksanaan sila yang kita jalani di kehidupan yang lalu. Syukurilah hal ini, karena sekarang kita memperoleh kelahiran sebagai manusia. Bapak Ibu sekalian, sehari-hari kita harus berjuang mencari penghidupan. Bapak Ibu sebagai perumah tangga mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga, mencukupi kebutuhan Bapak Ibu sendiri, mencukupi kebutuhan anak istri, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tapi sesulit-sulitnya kehidupan kita sebagai manusia, masih lebih sulit kehidupan makhluk-makhluk lain, utamanya yang ada di alam rendah. Mereka harus berjuang juga, bahkan lebih keras. Kita mengetahui contoh kasus kalau kita melihat kehidupan di alam binatang, memangsa dan dimangsa. Itulah yang terjadi. Jadi meskipun kehidupan kita sebagai manusia ini sulit, masih ada yang jauh lebih sulit dari kehidupan kita sebagai manusia. Maka syukurilah
apa yang kita dapatkan di hari ini. Jadi jangan kita mengeluh, jangan kita menyesali apa yang kita dapatkan di hari ini. Besar ataupun kecil, yang penting bagaimana kita mensyukurinya. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran Dhamma, kebenaran ajaran Sang Buddha. Nah, ini pun tidak dalam setiap kondisi kelahiran kita bisa mendapatkan ketemu dengan ajaran Sang Buddha. Kenapa? Karena tidak dalam setiap kalpa Arahat sama Sang Buddha itu muncul. Ada kalanya dalam satu kalpa itu tidak ada Arahat sama Sang Buddha sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka sekarang kita masih ketemu dengan ajaran Sang Buddha. Maka kita gunakan kesempatan yang ada sekarang untuk sungguh-sungguh belajar dan melaksanakan Dhamma. Setiap kali ada kesempatan untuk berwihara, selalulah luangkan waktu untuk belajar Dhamma. Setiap kali ada kesempatan untuk praktik Dhamma, selalulah gunakan kesempatan itu untuk belajar Dhamma. Agar kehidupan kita saat ini, kehidupan kita yang akan datang, bisa lebih baik dari saat ini. Syukurilah hal ini. Sungguh sulit atau sungguh sangat jarang munculnya Arahat sama Sang Buddha. Tadi saya sudah sebutkan, tidak dalam setiap kalpa Arahat sama Sang Buddha itu muncul. Nah sekarang, di dalam kalpa ini ada Arahat sama Sang Buddha. Yang sekarang adalah Arahat sama Sang Buddha Gautama. Dan ajarannya masih ada. Bersyukur kita bisa ketemu dengan ajaran Sang Buddha. Maka gunakan sekali lagi kesempatan untuk belajar dan melaksanakan Dhamma dengan sebaik-baiknya. Ingat, tidak dalam setiap kali kesempatan kita memperoleh kelahiran sebagai manusia. Tidak dalam setiap kali kelahiran kita bisa bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Maka sekarang ada kesempatan itu, maka syukurilah. Syukurilah kesempatan ini. Di dalam khotbah Sang Buddha yang lain juga disebutkan ada 3 yang langka. Munculnya Arahat sama Sang Buddha, adanya pembabaran Dhamma, dan orang yang mau bersyukur dan berterima kasih. Ya, maka marilah kita syukuri dan berterima kasihlah dengan apa yang ada pada saat ini. Karena jadilah orang yang memiliki santuti, rasa bersyukur, rasa berterima kasih. Di dalam Metta Sutta ada Santu Sako, di dalam Manggala Sutta ada Santuti. Santuti, bersyukur, itu adalah berkah utama. Dalam Dhammapada juga disebutkan Santuti Paramadhana, bersyukur, rasa puas, itu adalah kekayaan yang tidak ternilai. Semoga kita selalu mensyukuri apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Yang menyenangkan tidak membuat kita lupa diri, yang tidak menyenangkan tetap harus kita syukuri, karena pasti ada pelajaran yang bisa menjadi pedoman hidup kita. Semoga orang ini menambah wawasan pengetahuan kita akan ajaran Sang Buddha. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan harapan sampai sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Se. Silakan like, komen, subscribe dan share sebagai Dhammadana yang merupakan pemberian yang tertinggi di antara semua pemberian lain agar dapat dirasakan oleh banyak orang.